Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembahasan gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL dan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah electromotive force atau EMF. Nah, kita mulai dari tinjauan seperti ini. Misalkan kita bahas suatu arus pada suatu medium, katakan begitu. Ketika pada medium tersebut ada arus, berarti tandanya ada muatan yang bergerak. Nah, agar muatan itu bergerak, ya mudahnya kita katakan berarti harus ada yang mendorong. Ya, harus ada yang mendorong agar si muatan tadi bergerak. Nah, kemudian, kecepatan dari pergerakan si muatan tadi tentunya bergantung kepada eh, jenis zatnya, ya, jenis materialnya gitu. Nah, kita mulai sekarang dari pernyataan seperti ini bahwa pada, ya kita katakan saja ya, kebanyakan material, kita terima pernyataan ini aja. Yang mungkin ini kita dapatkannya melalui percobaan ya. Berlaku bahwa rapat arus itu sebanding dengan gaya yang menyebabkan si muatan, gaya per satu satuan muatannya. F ini adalah gaya per satu satuan muatan yang menyebabkan si muatan tadi bergerak ya. Rapat arus itu sebanding dengan ini, konstanta kesebandingannya akan kita tulis sebagai alfa. Nah, alfa ini disebut sebagai konduktivitas. Konduktivitas dari materi medium si arus tadi, gitu. Nah, kalau materinya itu tergolong sebagai konduktor, artinya arus mudah mengalir, gampangnya begitu, maka nilai alfa untuk konduktor sempurna, maka alfanya kita katakan sama dengan tak hingga. Untuk insulator sempurna gitu, maka alfanya sama dengan 0. Nah, orang ada yang menuliskan ini bukan dengan konstanta sebandingan alfa seperti ini, tapi dituliskan kadang begini. Saya pakai simbol beta F. Nah, kalau seperti ini maka beta jelas sama dengan 1 per alfa, dan itu disebut sebagai resistivitas. Resistivitas ya dari si mediumnya. Tuh. Oke. Nah, sekarang jadi kita terima pernyataan ini ya. Kita terima pernyataan ini. Kemudian sekarang kalau kita tinjau misalkan suatu rangkaian sederhana seperti ini ya. Ya, plus itu biasanya ke sini ya. Enggak harus ya. Ini minus. Nah, kenyataannya ada arus yang mengalir. Karena apa? Karena lampunya menyala. Ketika kita buat rangkaian seperti ini. Ini adalah baterai, aki atau apapun. Nah, berarti ada muatan yang mengalir. Dan ya, arus yang mengalir itu sama besarnya ya. Sama besar di setiap bagian. Jadi faktanya ya, ada arus. Maka konsekuensinya apa? Kalau ada arus berarti ada gaya yang menggerakkan. Gaya yang menggerakkan. Menggerakkan siapa? Menggerakkan muatan. Kemudian fakta berikutnya, arus yang mengalir itu sama besar
di setiap bagian. Setiap bagian. Maka konsekuensinya gaya di setiap bagian, maksud setiap bagian rangkaian ini ya, itu di setiap bagian juga sama besar. Gitu ya. Gaya di setiap bagian juga sama besar. Sementara kalau kita perhatikan di sini, sumbernya si gaya tadi itu apa? Yang memungkinkan sementara kita pikir ya inilah sebagai tersangkanya ya. Ini sebagai sumbernya. Ya, yang akan menyebabkan si muatan tadi bergerak. Tetapi kan sumber ini hanya berpengaruh di sini saja. Kok bisa di setiap kawat dia mengalir? Tetap juga mengalir si muatannya di setiap bagian di kawat dan tidak ada penumpukan di setiap bagian di kawat, tidak ada penumpukan muatan maksudnya. Maka pertanyaannya jadi kenapa ganti ya, siapa yang menggerakkan muatan di setiap bagian. Kemudian berikutnya ini pertanyaannya ya. Berikutnya kenapa tidak terjadi penumpukan muatan di suatu bagian dalam kawat tentunya ya, suatu bagian dalam kawat ini. Maka sekarang kita coba pikirkan seandainya kita bayangkan misalkan ada suatu bagian di kawat, misalkan saja pas suatu tekukan begini, misalkan ini hanya ilustrasi saja, arus mengalir ke sana, kemudian ini ke arah sana memasuki tekukan ini keluar dari tekukan. Dan misalkan terjadi di sini suatu penumpukan muatan positif. Jadi di sini muatan positif lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Maka yang terjadi apa? Tentunya akan ada ekstra medan listrik yang kalau di arah sebelah sini dia akan mengarah ke sini melawan dari arus masuk, dan juga di sini akan searah dengan si arus keluar ini. Oleh karena itu, untuk yang ini ada medan listrik ya, ini E ya, ini juga E. Untuk yang ini tentunya di sekitar sini sebelum dari si titik tekukan ini, arah medan listriknya akan berlawanan dengan arah arus ini, maka akan memperlambat muatan masuk ke tekukan ini. Sementara setelah tekukan justru malah medan listriknya mempercepat. Oleh karena itu yang mau masuk ke sini diperlambat, yang keluar dipercepat, sehingga nantinya akan tercapai kesetimbangan. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak ada lagi penumpukan dan semuanya menjadi rata, semua sama jumlah muatannya di setiap bagian. Jadi justru dengan adanya medan penumpukan tadi, secara otomatis nanti kalau terjadi penumpukan, maka secara otomatis akan terjadi pengaturan yang membuat penumpukan tadi menjadi hilang lagi dan semua bagian rata sama semua. Begitu ya. Sehingga dari sini kita katakan berarti gaya ini itu pada rangkaian ini bisa kita katakan terdiri dari dua macam, yaitu gaya yang ada di dalam sumber baterai ini ditambah dengan ini gaya persatu-satuan muatan ya, maksudnya gaya persatu-satuan muatan pada rangkaian ini berarti ada dua macam, yaitu yang berasal atau yang ada di dalam sumber dan
medan listrik E. Ya, seperti itu. Medan listrik E ini tidak hanya sekedar di luar muatan ya, di dalam juga bisa kita pertimbangkan. Kalau yang ini khusus hanya di sumber saja ya, hanya di sumber saja. Nah, sekarang kalau kita tinjau sumber yang ideal. Ya, sumber yang ideal. Pada sumber yang ideal, maka dia dapat kita pandang sebagai konduktor yang sempurna, ya, konduktor yang sempurna. Oleh karena itu, sigmanya harus tahingga. Perhatikan, sigma tahingga tidak berarti bahwa J-nya ini tahingga ya, karena J-nya ya tetap harus ada arus mengalir ya, kalau memang di situ ada arus. Maka si F-nya itu tentunya harus 0 gitu ya. Kalau seperti ini maka konsekuensinya F ini harus sama dengan 0. Jadi di sumber yang ideal ya, di sumber yang ideal. Oleh karena itu kita punya sekarang berarti bahwa E itu sama dengan min, atau min E itu sama dengan Fs. Ya, kita punya itu. Nah, sekarang kalau kita integralkan dari sini ke sini, ya kita ambil integral dari E dot dl dari minus ke positif gitu ya, lalu dikalikan minus, maka yang kita dapatkan tentunya adalah beda potensial dari positif ke dari minus ke positif ya, saya tulis V aja ya, beda potensial dari minus ke positif. Nah, padahal ini akan sama dengan, sesuai dengan rumus ini, berarti ini akan sama dengan integral dari minus ke positif Fs dot dl. Ingat dl ini di sini maksudnya sepanjang lintasan dari minus ke positif ini ya. Nah, ini dapat kita perluas lagi integralnya, dilanjutkan dari tidak sekedar dari sini sampai sini saja, tapi lanjut muter kembali lagi ke sini. Jadi membentuk lintasan tertutup. Tetap akan sama saja. Kenapa? Karena pada wilayah di luar sumber ini Fs ini tentunya 0. Ya, Fs-nya 0. Jadi tidak akan berkontribusi terhadap integral ini. Nah, inilah yang akan kita sebut sebagai GGLE. Ini adalah GGL. Saya tulis begitu ya. Jadi GGL bisa kita pandang, perhatikan di sini sebagai gaya integral dari gaya persatu-satuan muatan gitu ya. Oke. Sekarang kita tinjau suatu fenomena yang lain. Ini kan kita punya suatu rangkaian tertutup seperti ini, kawat. Lalu di sini ada medan magnet. Ya, ada medan magnet seperti ini. Nah, fenomenanya adalah ketika ini kawat ini ditarik ke kanan dengan kecepatan V, maka akan ada arus I, ya, akan ada arus I mengalir di kawat ini. Ya, fenomenanya seperti itu. Oleh karena itu, GGL-nya kalau kita hitung berarti sama dengan integral tertutup, lalu gaya penggeraknya ya tidak ada yang lain kecuali gaya magnet ya. Karena apa? Karena di sini ada muatan, ketika dia ditarik muatannya bergerak. Ya, muatannya bergerak. Ada Q, ada bergerak, dan ada medan magnet B. Kita punya ini ya. Maka yang mungkin adalah penggeraknya adalah gaya magnet, sehingga si muatan tadi bergerak dan
kita katakan timbul arus. Maka ini kita tuliskan seperti ini. Dan gayanya tentunya harus searah dengan gayanya harus tegak lurus dengan Fmax ini, tentunya akan tegak lurus dengan V dan juga tegak lurus dengan B, begitu kan? Harus tegak lurus dengan V dan B. Sehingga kalau dilihat di sini pada bagian ini tidak mungkin gaya magnet itu mempengaruhi pergerakan si muatan. Karena apa? Gayanya harus tegak lurus, sementara pergerakan muatan di sini adalah searah dengan si V, ya, searah dengan si V. Begitu juga yang di wilayah sini ya, itu tidak akan berpengaruh, gaya magnetnya tidak akan berpengaruh terhadap pergerakan muatan di sini. Yang berpengaruh hanya di bagian elemen sini saja ya. Kalau misalkan katakanlah ini adalah panjangnya ini adalah H, lalu katakanlah panjang dari kawat ini sampai batas si medan magnetnya adalah X. Aduh, simbolnya X gitu ya. Ini agak susah. Ini huruf X, ini huruf X juga ya. Saya kasih tanda begini ya. Ini jangan ya. Udah, ini L saja, L. Maka hanya bagian ini saja ya, hanya bagian ini. Kalau ini saya tulis bagian A, ini bagian B ke sini, ini bagian C, ini bagian D, maka integral ini kalau kita pisah, bagian A plus bagian B plus bagian C plus bagian D, ini semuanya, yang lainnya semuanya 0 semua ya. Hanya bagian A saja, yaitu Fmax ini DL, yang Fmax-nya tidak lain adalah Q V B-nya, anggap B-nya konstan ya dalam pembahasan kita ini. B kemudian secara besar kita lalu dot DL. Oke, dot DL. DL-nya pada wilayah ini ya, pada wilayah ini itu si Fmax-nya tentunya akan sejajar dengan DL kan gitu ya. Fmax-nya ke arah atas ya, V-nya ke sana, B-nya ke dalam, V cross B berarti ke arah atas. Muatannya tentunya muatan yang positif ya kan. Kemudian karena Fmax-nya ke atas, sementara DL mengikuti lintasan ini, itu juga ke arah atas. Oke, jadi kita punya seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu ini berarti tentunya adalah integral sepanjang dari bagian A ini, sepanjang bagian A. Dan ini nilainya sama dengan A. Berarti ini sama dengan Q, V, B, A. Oke, kita dapatkan itu ya, gegel yang ada pada sistem seperti ini. Nah, ada cara lain untuk mendapatkan ungkapan ini, yaitu apa? Kita definisikan suatu besaran, kita beri nama flux. Kita definisikan sebagai banyaknya medan magnet yang menembusi suatu luasan. Oke. Banyaknya medan magnet yang menembusi suatu luasan. Oh ya, ini saya clear ya. Tadi kan ini gaya persatu-satuan muatan ya, berarti dibagi dengan Q ya, harusnya dibagi dengan Q. Nah, gini harusnya. Ini VBA ya. VBA. Nah, sekarang flux itu adalah banyaknya medan magnet yang menembusi suatu permukaan. Maka permukaan yang dimaksud tentunya adalah permukaan di mana si medan magnet tadi menembus, begitu ya. Sehingga pada kasus kita ini kita dapatkan bahwa ini sama dengan bisa kita tulis sebagai B dan arahnya B dengan arahnya DA akan sejajar tentunya ya. Arahnya akan sejajar sehingga kita bisa tuliskan besarnya B lalu integral DA. Nah, DA-nya sendiri berarti adalah luasan ini tadi kan. Karena luasan ini adalah A dikalikan L, berarti ini sama dengan B A dikalikan L.
gitu. Kita asumsikan dalam pembahasan kita untuk sederhana ya, ini medan magnetnya seragam gitu ya. Nah kemudian ya ini sebagaimana tadi B bisa kita tarik keluar ya, begitu. Nah kemudian kalau ini kita turunkan terhadap waktu ini, maka kita punya sekarang lihat yang mungkin berubah-berubah dengan ini tadi digerakkan kanan kiri, tentunya adalah si L-nya ini yang akan berubah ya. Ketika kita gerakan ke sana, maka L-nya ini akan semakin memendek, gitu kan? Kalau kita gerakan kiri misalkan, nanti L-nya akan semakin memanjang. Maka yang berubah-berubah adalah yang L-nya. Jadi saya boleh tuliskan begini, dl per dt. Nah, dl per dt ini tentunya akan sama dengan apa? Sama dengan kecepatan si kawat tadi digerakkan itu. Oleh karena itu, lihat bentuknya kan ini sudah sama dengan ini nih. Oh, kok ini B kecil ya? Ini B besar, kan sudah sama dengan ini. Berarti saya dapat tuliskan sekarang bahwa oke. Tapi begini ya. Oh, begini. Tapi DL ketika ini kita gerakan ke kanan tadi, kalau V-nya ini ke kanan ini, maka lihat DL per DT ini tentunya akan minusnya si V ini ya. Harusnya adalah minusnya si V. Ya. Sehingga kita punya bahwa ini berdasarkan ini dengan ini kita punya bahwa E itu dapat kita tuliskan sebagai minus dV per dt. Ya. Jadi ketika kita berbicara sistem yang semacam ini, yaitu tidak ada sumber seperti baterai tadi, ternyata kok bisa tetap terjadi arus pada rangkaian ini, maka kita berbicara suatu gaya gerak listrik yang kita sebut sebagai gaya gerak listrik motional ya, atau bahasa Inggrisnya aja kita sebutnya ya, electromotive force motional ya. Tentunya ini jenis yang berbeda dari yang pembahasan kita sebelumnya tadi. Kalau tadi gaya gerak listriknya sumbernya adalah si sumber baterai misalkan. Sementara kalau ini sumbernya karena digerakkan kawat yang digerakkan di medan magnet. Oke, jadi hal yang perlu diingat di sini, meskipun penamanya adalah gaya gerak listrik, tapi lihat dari definisinya, tadi sudah hilang ya. Nah ini dia ya, dari definisinya integral F ini ya, itu definisinya menyatakan bahwa dia bukan gaya, ini bukan gaya ya, tapi gaya integral dari gaya persatu-satuan muatan sepanjang lintasan. Oke, jadi itu yang dapat kita bahas pada bagian ini, pada gaya gerak listrik. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai hukum Faraday. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.